Ibrani 10:15-18. Ibrani 10:15-18. Roh Kudus juga bersaksi kepada kita tentang hal ini. Pertama, Dia berkata, "Ini adalah perjanjian yang akan saya buat dengan mereka setelah waktu itu, kata Tuhan. Aku akan menaruh hukumku ke dalam hati mereka dan menuliskannya dalam pikiran mereka." Kemudian Dia menambahkan, "Aku tidak akan mengingat lagi dosa-dosa dan tindakan-tindakan melanggar hukum mereka." Dan di mana ini telah diampuni, tidak ada lagi korban untuk dosa. Komentar, Aliansi Baru kutipan dari Yeremia 31:33-34. Inilah perjanjian yang akan kubuat dengan kaum Israel setelah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam pikiran mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Tidak ada orang lain yang akan mengajar sesamanya, atau manusia saudaranya, mengatakan, "Kenali Tuhan." Karena semua akan mengenal Saya, dari yang terkecil sampai yang terbesar, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. 3 aspek perjanjian baru. 1. Orang Kristen dibenarkan, dosanya diampuni. 2. Mereka mengenal Tuhan secara pribadi. 3. Mereka dilahirkan kembali, mempengaruhi hati dan pikiran mereka, yang mempengaruhi sikap dan perilaku mereka. Dan mengenai pengampunan, perhatikan bahwa dosa tidak hanya diampuni, tetapi juga dilupakan. Dengan kata lain, dari banyak kemungkinan jawaban yang mungkin diberikan seorang Kristen pada hari penghakiman jika Tuhan bertanya, "Mengapa saya harus membiarkan Anda masuk ke dalam kerajaan saya?" Salah satu dari jawaban itu mungkin adalah, mengapa tidak? Melalui salib semua dosa diampuni, akibatnya tidak diperlukan lagi pengorbanan, termasuk pengorbanan massal. Oleh karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, karena melalui Kristus Yesus hukum roh kehidupan telah memerdekakan aku dari hukum dosa dan maut. Roma 8, Ibrani 10:19-39. Iman yang pasti dari orang Kristen. Ibrani 10:19-39. Karena itu, saudara-saudara, memiliki keberanian untuk masuk ke tempat yang paling suci oleh darah Yesus, dengan cara baru dan hidup yang dikuduskannya bagi kita, melalui tabir, yaitu melalui dagingnya, dan memiliki seorang imam besar atas rumah Allah. Marilah kita mendekat dengan hati yang tulus, dengan keyakinan penuh iman, setelah hati kita dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita dibasuh dengan air bersih. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan pengharapan kita, karena setia adalah Dia yang berjanji. Dan marilah kita memperhatikan satu sama lain, untuk mendorong satu sama lain dalam kasih dan perbuatan baik, tidak meninggalkan jemaah kita, seperti yang biasa dilakukan beberapa orang, tetapi saling menegur, dan terlebih lagi saat Anda melihat hari itu mendekat. Karena jika kita dengan sengaja berbuat dosa setelah kita menerima pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, tapi pengharapan yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang membakar, yang akan melahap musuh. Jika seseorang melanggar hukum Musa, dia mati tanpa belas kasihan, hanya atas perkataan 2 atau 3 saksi. Menurut Anda, berapa banyak hukuman yang lebih besar yang harus diterimanya yang telah menginjak-injak anak Allah, dan telah mencemarkan darah perjanjian yang menguduskannya, dan telah menyinggung roh kasih karunia? Karena kita tahu Dia yang berkata, "Pembalasan adalah milikku, aku akan membalasnya," kata Tuhan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Adalah hal yang mengerikan untuk jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingat, bagaimanapun, hari-hari berlalu, di mana, setelah tercerahkan, Anda mengalami pertarungan penderitaan yang hebat. Sebagian Anda dijadikan tontonan dengan celaan dan kesengsaraan, dan sebagian Anda ikut serta dengan mereka yang diperlakukan demikian. Karena Anda juga memiliki belas kasihan pada penjara saya, dan dengan senang hati membiarkan harta Anda dicuri,
mengetahui bahwa Anda memiliki harta yang lebih baik dan permanen di surga untuk diri Anda sendiri. Karena itu, jangan menolak kepercayaan diri Anda yang memiliki pahala yang besar dan besar. Karena Anda membutuhkan kesabaran, agar setelah Anda melakukan kehendak Tuhan, Anda dapat menerima janji itu. Karena waktu masih sedikit, dan yang akan datang, dan tidak akan ditunda. Tetapi orang benar akan hidup oleh iman, dan jika dia menarik diri, jiwaku tidak senang padanya. Kami, bagaimanapun, bukan dari mereka yang mundur ke kebinasaan, tetapi dari mereka yang percaya untuk pelestarian jiwa. Ibrani 10:19, 39, Ibrani 11:1, 40, Ibrani 11:1, 40. Nah, iman adalah inti dari hal-hal yang diharapkan, bukti dari hal-hal yang tidak terlihat. Karena dengan itu orang dahulu memperoleh kesaksian. Dengan iman kita memahami bahwa dunia diciptakan oleh firman Allah, sehingga apa yang terlihat tidak terbuat dari apa yang tampak. Dengan iman Habel mempersembahkan korban yang lebih besar kepada Tuhan daripada Kain, yang dengannya dia memperoleh kesaksian bahwa dia benar, Tuhan bersaksi tentang pemberiannya, dan melalui itu, setelah dia mati, dia masih berbicara. Dengan iman Henoh dipindahkan agar dia tidak melihat kematian, dan dia tidak ditemukan, karena Allah telah memindahkan dia. Sejak sebelum pemindahannya dia memiliki kesaksian bahwa dia menyenangkan Tuhan. Sekarang, tanpa iman tidak mungkin menyenangkan dia, karena dia yang mendekati Tuhan harus percaya bahwa dia ada, dan bahwa dia adalah pemberi upah bagi mereka yang rajin mencarinya. Dengan iman Nuh, secara ilahi memperingatkan tentang hal-hal yang belum terjadi melihat, dia menjadi takut, dan menyiapkan sebuah bahtera untuk keselamatan seisi rumahnya, yang dengannya dia mengutuk dunia, dan menjadi pewaris kebenaran yang menurut iman. Dengan iman Abraham, dipanggil, dipatuhi dengan pergi ke tempat yang akan diterimanya sebagai warisan, dan pergi, tidak tahu kemana dia pergi. Dengan iman dia tinggal di tanah perjanjian, seperti di negeri asing, tinggal di tenda bersama Ishak dan Yakub, ahli waris dari janji yang sama bersamanya. Karena dia menantikan kota yang memiliki fondasi, yang pembangun dan pembangunnya adalah Tuhan. Dengan iman Sarah sendiri menerima kekuatan untuk mengandung, dan dia melahirkan ketika dia sudah melewati usia, karena dia menganggap dia setia yang telah berjanji kepadanya. Untuk alasan ini juga dari satu, dan yang sudah mati, begitu banyak yang turun, dalam jumlah banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir yang tak terhitung banyaknya yang ada di tepi laut. Ini semua mati dalam iman, tidak menerima janji, tetapi melihat mereka dari jauh, dan mempercayai serta memeluk mereka, mereka mengaku bahwa mereka adalah orang asing dan peziarah di bumi. Karena mereka yang mengatakan ini jelas menunjukkan bahwa mereka sedang mencari tanah air. Dan jika, pada kenyataannya, mereka mengingat orang yang telah mereka tinggalkan, mereka akan memiliki kesempatan untuk kembali. Tetapi sekarang mereka menginginkan yang lebih baik, yaitu yang surgawi. Karena itu juga Allah tidak malu kepada mereka, menyebut dirinya Allah mereka, karena Ia telah menyiapkan sebuah kota bagi mereka. Dengan iman Abraham mempersembahkan Ishak ketika dia diadili, ya, dia yang telah menerima janji-janji mempersembahkan anak tunggalnya. Dikatakan kepadanya, dalam Ishak benihmu akan disebut, mengingat bahwa Tuhan mampu membangkitkan dia bahkan dari kematian, dan dari sana juga dalam sosok dia memulihkannya. Dengan iman Ishak memberkati Yakub dan Esau tentang hal-hal yang akan datang. Dengan iman, Yakub hampir mati, memberkati setiap putra Yusuf, dan menyembah dengan bersandar di atas tongkatnya. Dengan iman Yusuf, ketika dia hampir mati, menyebutkan kepergian anak-anak Israel, dan memberikan perintah tentang tulang-tulangnya. Dengan iman Musa, ketika dia lahir, disembunyikan 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa dia adalah anak yang cantik, dan mereka tidak takut akan perintah raja.
karena iman Musa, setelah dewasa, menolak disebut anak putri Fir'aun, lebih memilih untuk dianiaya dengan umat Allah, daripada menikmati dosa untuk sementara waktu, mempertimbangkan celaan Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada harta Mesir, karena dia memiliki hadiah dalam pandangan. Dengan iman dia meninggalkan Mesir, tidak takut akan kemarahan raja, karena dia berdiri kokoh, seperti melihat yang tak terlihat. Dengan iman ia memelihara Paskah dan pemercikan darah, sehingga penghancur anak sulung tidak menyentuh mereka. Dengan iman mereka melewati Laut Merah, seperti melalui tanah kering, apa yang mencoba orang Mesir, tenggelam. Dengan iman tembok Yerikho runtuh, dikepung selama 7 hari. Dengan iman Rahab si pelacur tidak binasa bersama orang-orang kafir, setelah menyambut mata-mata dengan damai. Dan apa lagi yang harus saya katakan? Waktu tidak akan cukup untuk menceritakan tentang Gideon, dan tentang Barak, dan tentang Simson, dan tentang Yefta, dan tentang Daud, dan tentang Samuel, dan tentang para nabi, yang dengan iman menaklukkan kerajaan-kerajaan, menempa kebenaran, memperoleh janji-janji, menutup mulut singa, mereka memadamkan kekuatan api, mereka melarikan diri dari ujung pedang. Dari kelemahan mereka mendapatkan kekuatan, mereka berjuang dalam pertempuran, mereka membuat pasukan asing melarikan diri. Wanita menerima kematian mereka melalui kebangkitan, beberapa disiksa, tidak menerima pembebasan mereka, agar mereka dapat memperoleh kebangkitan yang lebih baik, dan yang lainnya mengalami ejekan dan pencambukan, dan bahkan dirantai dan dipenjarakan. Mereka dirajam, mereka digergaji, mereka dicobai, mereka dibunuh dengan mata pedang, mereka berjalan dengan kulit domba dan kulit kambing, melarat, menderita, dan dianiaya. Dari siapa dunia tidak layak, mengembara di padang pasir, dan pegunungan, dan di sarang dan gua di bumi. Dan semua ini, setelah memiliki kesaksian melalui iman, tidak menerima janji itu, Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik untuk kita, sehingga mereka tanpa kita tidak akan sempurna. Ibrani 11:1-40 komentar. Seruan untuk memelihara iman I dan seruan untuk memelihara iman 2 pertanyaan diskusi di ayat 1 harapan masa depan apa yang benar-benar Anda yakini, tetapi belum Anda alami? Agar efektif, iman seorang Kristen haruslah suatu keyakinan yang pasti dan tak tergoyahkan, atau dapatkah itu suatu jenis iman percobaan? Biarkan saya mencobanya dan melihat apa yang terjadi. Jika nama Anda ditambahkan ke daftar di atas, bagaimana mungkin, dengan iman namamu atau dengan mempertimbangkan penerapan iman yang disebutkan di atas, apakah beberapa hal yang setara dalam setiap contoh yang dilakukan orang Kristen dengan iman ini? Di Kejadian 4 mengapa pengorbanan Habel lebih baik daripada pengorbanan Kain, dan bagaimana iman terlibat? Kejadian 3:7-21 dalam Ibrani 17:19 kontradiksi apa yang nyata pada Abraham ketika Tuhan menyuruhnya untuk membunuh Ishak? Apa yang dia yakini akan dilakukan Tuhan untuk menyelesaikan kontradiksi ini? Apakah Ibrahim benar? Apakah itu penting? Ibrani pukul 11:25 jenis kesenangan sementara dari dosa yang harus dihindari orang Kristen? Komentar perhatikan daftar penerapan iman di atas. Apa saja hal-hal serupa yang dilakukan orang Kristen dengan iman? Kami menyimpulkan keberadaan Tuhan dari alam, juga Roma pukul 1:20, kita punya sebuah korban yang lebih baik daripada korban binatang di bawah hukum Musa. Kita berjalan dengan Allah dan memiliki Kristus yang tinggal di dalam kita. Kita lolos dari murka Allah dan mengutuk dosa di dunia. Kami menganggap diri kami warga surga dan orang asing di bumi. Kita menghasilkan buah yang kekal bagi Allah meskipun kita berdosa. Kita rela mengembalikan harta kita yang paling berharga kepada Tuhan. Kami menyerahkan harapan masa depan kami kepada Tuhan. Kami menantikan kedatangan Yesus kembali. Kami menganggap setiap orang Kristen berharga di hadapan Allah. Kita menganggap pahala surgawi kita jauh lebih banyak daripada kesenangan dosa yang bersifat sementara.
Kami percaya pada bimbingan Tuhan meskipun keadaan sebaliknya, kami percaya pada metode Tuhan meskipun keadaan sebaliknya, kita lebih takut kepada Tuhan daripada manusia. Kami menanggung pengejaran iman buta. Dalam Ibrani 11:1, iman adalah memiliki pengharapan di masa depan akan sesuatu yang tidak terlihat. Ini bukan untuk mengatakan bahwa dasar iman tanpa substansi, tanpa bukti fisik. Tetapi, setelah mendapatkan bukti yang cukup, keyakinan tersebut harus berubah menjadi keyakinan yang tak tergoyahkan, sepenuhnya terjamin dan tidak diragukan lagi, meskipun kita tidak dapat mengetahui apapun secara absolut, karena kita terbatas dalam pengertian kitab suci kita. Yesus berkata kepadanya, "Karena engkau telah melihat Aku, Thomas, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yohanes pukul 20:29, karena kami berjalan dengan iman, bukan dengan melihat, 2 Korintus 5:7. Namun, tampaknya umum dalam komunitas Kristen bahwa banyak orang mencari semacam pengalaman atau perasaan untuk meneguhkan iman mereka. Beberapa lebih jauh mengatakan bahwa jika Anda tidak memiliki pengalaman tertentu seperti beberapa karismatik dengan bentuk khusus baptisan roh dan berbicara dalam bahasa lidah, maka Anda tidak dilahirkan dari Yahweh. Saya menduga bahwa banyak doa untuk mukjizat seringkali bukan untuk memenuhi kebutuhan praktis, tetapi untuk memberikan dasar kepercayaan. Namun, jika seseorang masih mencari dasar untuk percaya, apakah secara logis orang tersebut masih percaya? Tampaknya mereka yang terlalu menekankan pengalaman mungkin tidak memiliki kualitas iman yang diharapkan Tuhan. Ini bukan untuk mengatakan bahwa mukjizat bukanlah dasar untuk iman. Ketika Musa bertanya kepada Tuhan bagaimana Fir'aun dan orang-orang Israel mengetahui bahwa dia memiliki firman dari Tuhan, Tuhan memberinya mukjizat untuk dilakukan. Dalam hukum, Tuhan mengatakan bahwa cara mengetahui seorang nabi berasal dari Tuhan adalah jika apa yang dia katakan selalu menjadi kenyataan, selain konsisten dengan apa yang dia katakan. Kata Yesus sendiri, "Jika saya tidak melakukan pekerjaan Bapa saya, jangan percaya saya. Tetapi jika saya melakukannya, bahkan jika Anda tidak percaya kepada saya, percayalah pada pekerjaan, sehingga Anda dapat mengetahui dan percaya bahwa Bapa ada di dalam saya dan saya di dalam Dia." Yohanes 10:37-38. Percayalah bahwa saya di dalam Bapa, dan Bapa di dalam saya, atau percayalah kepada saya karena karya-karya itu sendiri. Yohanes pukul 14:11. Namun, tampaknya setelah Anda memiliki cukup bukti, Anda tidak perlu lagi mencari keajaiban untuk menegaskan iman Anda. Tetapi dia menjawab mereka, "Generasi yang jahat dan pezinah mencari tanda, dan tidak ada tanda yang akan diberikan kecuali tanda Nabi Yunus." Matius pukul 12:39. Mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus di dalam Alkitab sudah cukup bagi siapa saja untuk percaya. Dalam Ibrani 11:1, kualitas iman yang menyelamatkan iman Alkitabiah bukan sekadar pemahaman atau perasaan. Ini bukanlah jenis iman eksperimental, mari kita coba dan lihat apa yang terjadi, yang sering dipromosikan dalam evangelikalisme modern. Sebaliknya, itu adalah keyakinan yang tak tergoyahkan. Itu benar dan benar. Dan itu mempengaruhi perilaku orang. Ibrani 11:2, iman adalah hal yang terpuji bagi Tuhan. Iman yang ditunjukkan oleh perbuatan kita. Versus 3, dengan iman kita mengerti. Orang tanpa iman tidak dapat mengerti. Lihat Ibrani 11:4. Dengan iman Habel dipuji sebagai orang benar, karena dia menyimpulkan dari fakta bahwa ketika Allah mengenakan pakaian kepada Adam dan Hawa untuk menyembunyikan rasa malu mereka, Dia memberi mereka kulit binatang, membunuh binatang. Maka Habel pun membuat hewan kurban untuk menyembunyikan dosanya. Ibrani 11:5. Karena iman, kita dapat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengangkatan. Juga, ketika seseorang menjadi seorang Kristen, dia sering kehilangan hubungan non-Kristen sebelumnya untuk menjalin hubungan dengan orang Kristen dan menghabiskan waktu dalam Alkitab dan pelayanan. Mereka mencarinya, tetapi mereka tidak menemukannya.
Dalam Ibrani 11:6 kita tidak dapat menyenangkan Tuhan jika kita tidak memiliki iman yang pasti, iman yang berorientasi pada penerapan, dan iman yang bertekun. Kita perlu memperlakukan Tuhan sebagai nyata, hidup, dan aktif. Namun satu aspek dari iman Alkitabiah yang tampaknya terlalu egois untuk disebutkan adalah bahwa ia mencari imbalan pribadi dari Allah. Betapapun baiknya menaati Allah hanya karena ia adalah Allah, Alkitab dan Yesus secara khusus tidak menyurutkan niat orang untuk datang kepadanya dengan harapan imbalan karena melakukannya, tetapi mendorong mereka untuk melakukannya. Ibrani 11:7 sejalan dengan aspek egois dari iman Alkitabiah ini, hal itu berkaitan dengan keselamatannya sendiri, sementara pada saat yang sama mengutuk orang lain yang menolak pekabaran itu. Bahkan Tuhan menunjukkan ini dalam pesan Injil. Tuhan bisa telah membuat keselamatan tanpa syarat, tetapi itu membutuhkan iman kepada Kristus. Jadi, memberi orang pilihan lebih penting daripada benar-benar menyelamatkan orang. Tetapi begitu seseorang beriman kepada Kristus, dia dianggap milik Tuhan dan kemudian menjadi tanggung jawab Tuhan untuk menyelamatkannya. Dalam Ibrani 11:8-10 iman Alkitabiah melihat melampaui kehidupan ini. Ada orang Kristen yang terlalu khawatir tentang apa yang bisa mereka dapatkan dari ini sekarang. Akankah iman mereka membuat mereka sehat dan kaya? Akankah mereka memiliki pekerjaan dan kehidupan keluarga yang hebat? Jika seseorang memiliki ekspektasi yang salah tentang hal-hal yang tidak dijanjikan Tuhan, mudah untuk merasa getir dengan Tuhan ketika hal itu tidak terjadi. Cukup mudah bagi Abraham untuk lancang tentang tanah perjanjian. Dan dia bisa menetapkan hatinya pada hal-hal materi seperti properti. Tapi dia melihat keluar kubur. Dia melihat melampaui fisik dan melihat sesuatu yang spiritual dan abadi, sebuah rumah di surga. Abraham, Ibrani 11 November 12 iman Alkitabiah menganggap Allah setia pada janjinya. Allah bukanlah manusia, bahwa ia harus berdusta, atau anak manusia, bahwa ia harus bertobat, Bilangan pukul 23.19 tetapi Tuhan sering menunggu sampai situasinya tidak mungkin sebelum memenuhi janjinya. Begitu juga para skeptis mengeluh bahwa Kristus belum datang kembali dalam 2000 tahun terakhir dan menyimpulkan bahwa Tuhan tidak setia atau mati. Faktanya, saya menduga bahwa Yesus mungkin tidak akan datang kembali dalam waktu dekat karena ada begitu banyak antisipasi dan Yesus berkata bahwa Dia akan datang kembali ketika orang tidak mengharapkannya. Jangan heran jika setelah bertahun-tahun pelayanan yang tampaknya tidak membuahkan hasil, Anda akhirnya menjadi sangat berbuah. Murid-murid terheran-heran ketika Yesus memberi makan orang banyak yang dimulai dengan 5 roti dan 2 ikan. Ibrani 11:13-16 sebaliknya, Anda mungkin tidak melihat banyak keberhasilan dalam hidup ini. Abraham hanya melihat putra satu-satunya, tetapi tidak ada keturunan lain. Namun dalam diri Ishak ia menemukan janji Allah digenapi. Orang Kristen seperti makhluk asing di bumi, pengunjung dari surga. Yesus berkata tentang murid-muridnya, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yohanes pukul 17:16 perspektif dunia bukanlah perspektif kita. Nilai-nilai dunia bukanlah nilai-nilai kita. Moralitas dunia bukanlah moralitas kita. Harapan dunia bukanlah harapan kita. Lihat Ibrani 11:17-19 alasan iman Alkitabiah. Itu tidak buta dan tidak masuk akal. Ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk membunuh Ishak, Abraham tidak melihat ini bertentangan dengan kasih Tuhan, tetapi bertentangan dengan janjinya bahwa Ishak akan memiliki anak. Namun mengingat Tuhan setia, Abraham tetap mempercayai janji tersebut dan memperhitungkan bahwa Tuhan akan membangkitkan Ishak dari kematian. Dia salah tentang cara tertentu di mana Tuhan akan memenuhi janjinya, tapi itu tidak penting. Yang penting dia menerapkan imannya. Ingat perwira yang meminta Yesus untuk menyembuhkan hambanya, tetapi menyimpulkan dari konsep ketuhanan
bahwa Yesus tidak perlu hadir untuk melakukannya. Ibrani 11:20-22 Ishak, Yakub dan Yusuf yang ditunjukkan adalah bahwa mereka memiliki harapan di masa depan yang tidak terlihat. Dalam Ibrani pukul 11:23 apa yang orang tua lihat pada Musa ketika masih bayi? Mereka melihat potensi. Iman Alkitabiah juga tidak kenal takut. Faktanya, dari daftar orang yang akan masuk neraka menurut Wahyu 21:8, yang pertama adalah para pengecut. Ibrani 11:24-28 Musa mengalami apa yang melambangkan proses pertobatan banyak orang Kristen. Dia mengidentifikasi dirinya dengan umat Allah, menolak nafsu berdosa. Dia menderita penganiayaan dengan sukacita, menunggu hadiah. Dia tanpa rasa takut bertekun dalam iman. Dan dia diselamatkan dari murka Allah oleh darah Kristus. Ibrani pukul 11:29 air bah sering melambangkan murka Allah. Kami melihat ini dengan Nuh. Tapi ketika orang menyeberangi Laut Merah mereka tidak basah. Karena mereka terhindar dari murka Allah, sementara orang Mesir dihancurkan. Dalam Ibrani 11:30-38 perhatikan bahwa iman Alkitabiah berorientasi pada aplikasi. Ibrani pukul 11:39 tidak seorang pun dari mereka menerima apa yang dijanjikan. Ini tidak merujuk pada janji langsung apapun, tetapi pada janji yang mendasari kerajaan Allah. Dalam Ibrani pukul 11:40 hal terbaik tentang situasi orang Kristen adalah bahwa kita menerima Roh Kudus secara permanen yang pasti mempengaruhi perilaku kita, sesuai dengan janji perjanjian baru. Ini adalah perjanjian yang akan saya buat dengan mereka setelah hari-hari itu. Demikianlah firman Tuhan, saya akan menaruh hukumku ke dalam hati mereka, dan dalam pikiran mereka akan saya tuliskan. Ibrani pukul 10:16 dan tentu saja ini sejalan dengan pengampunan dosa yang permanen. Dan dosa serta kesalahan mereka tidak akan kuingat lagi. Ibrani pukul 10:17 dalam perjanjian lama, orang-orang seperti Abraham juga dibenarkan oleh iman, tetapi tidak ada perjanjian yang jelas mengenai fakta ini dan tidak ada jaminan bahwa pengampunan semacam itu bersifat permanen dan bahwa Roh Kudus tidak diberikan kepada orang Kristen setelah Yesus dimuliakan. Apa itu iman? Ibrani 11:1 sekarang, iman adalah yakin akan apa yang kita harapkan dan yakin akan apa yang tidak kita lihat. Ini tidak berarti bahwa keyakinan seperti itu adalah keyakinan buta, tidak memiliki dasar selain iman itu sendiri. Iman Kristen memiliki dasar dalam bukti forensik dari laporan saksi mata tentang mukjizat Kristus dan kebangkitannya dari antara orang mati, namun objek iman adalah sesuatu yang tidak terlihat. Misalnya, sementara kita hari ini belum melihat Yesus. Bahkan jika kamu belum melihatnya, kamu mencintainya, dan bahkan jika kamu tidak melihatnya sekarang, kamu percaya padanya dan dipenuhi dengan sukacita yang tak terlukiskan dan mulia. 1 Petrus 1:8 Namun, Alkitab mengajarkan kita untuk percaya Dia berdasarkan kesaksian saksi mata tentang mujizat-mujizatnya, dan khususnya tentang kebangkitannya dari antara orang mati. Peter menulis, kami tidak mengikuti kisah-kisah yang diciptakan dengan cerdik ketika kami memberitahu Anda tentang kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi menjadi saksi mata dari keagungannya. 2 Petrus pukul 1:16 dan berkhotbah, hai orang Israel, dengarkan ini, Yesus orang Nazaret adalah seorang pria yang disetujui oleh Tuhan di antara kamu dengan mukjizat, keajaiban, dan tanda-tanda yang Tuhan lakukan di antara kamu melalui Dia, seperti yang kamu sendiri tahu. Kisah Para Rasul pukul 2:22 demikian juga Paulus memberitakan, Allah telah menetapkan suatu hari di mana Ia akan menghakimi dunia dengan adil oleh orang yang telah Ia tetapkan. Ia membuktikan hal itu kepada semua orang dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kisah Para Rasul pukul 17:31 selanjutnya, mengenai penggenapan pengharapan Kristiani kita, dikatakan, kami sendiri, yang memiliki buah sulung roh, mengeluh di dalam, menantikan pengangkatan kami sebagai anak, penebusan tubuh kami.
Karena dalam pengharapan ini kami diselamatkan. Tapi harapan yang terlihat bukanlah harapan sama sekali. Siapa yang menunggu apa yang sudah dia miliki? Tapi jika kita mengharapkan apa yang belum kita miliki, kita menunggu dengan sabar. Roma 8:23-25. Perbedaan halus antara iman dan harapan adalah bahwa harapan adalah perasaan mengantisipasi apa yang Anda yakini akan terjadi.